musibahnya Allah jadikan sebagai kafarah. Karena salah satu di antara hikmah adanya musibah adalah Allah jadikan sebagai kafarah bagi orang yang melakukan kesalahan, dan Allah jadikan sebagai peningkat derajat yang bisa mendekatkan sang hamba kepada Allah bagi mereka yang taat kepadanya. Dan semoga Allah segera mencabut musibah ini, berikan solusi yang terbaik bagi mereka sehingga bisa kembali seperti sedia kala. Kita mau belajar tentang tertipu dengan amalan dunia sebagaimana yang dicantumkan dalam pengumuman. Dan sebelum kita membahas tentang fenomena orang yang tertipu dengan amalan dunia, terlebih dahulu Bapak Ibu kami ajak untuk melihat bagaimana hakikat dari kehidupan dunia. Kita akan buka firman Allah di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, hakikat dari kehidupan dunia terjadi dengan beberapa fase. La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu isinya permainan. Wa zinatun, kemudian perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Tampil di depan enggak? Oh, belum. Baik. Kita tunggu coba biar bisa disimak baik-baik ya. Baik. Bagi yang bawa mushaf mungkin bisa dibantu. Silakan dibuka surat Al-Hadid ayat 20. Bisa ditampilkan? Nah, belum tampil ya. Baik. Baik. Tampil ayatnya aja. Ayatnya saja. Biar lebih maksimal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan manusia ketika di dunia itu mengalami 4 fase. 4 fase kehidupan dunia manusia. Yang pertama adalah la'ibun wa lahwun. Artinya permainan. Di fase ini yang diketahui oleh manusia ketika itu dunia hanya bermain. Dalam pikiran dia hidup ini ya bermain dan bermain. Inilah fase anak-anak. Sehingga dalam pikiran anak-anak dunia ini hanya bermain.
Mereka tidak punya berpikir untuk sesuatu yang serius. Mereka tidak berpikir menghasilkan uang. Mereka tidak berpikir bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi yang lebih mereka pikirkan adalah yang penting saya bisa bermain. Kemudian fase berikutnya wazinatun, dan perhiasan. Fase yang kedua adalah zinatun. Allah Subhanahu wa taala menyebut fase dunia yang kedua zina, yang artinya perhiasan. Di fase ini mereka hanya memahami bahwa kehidupan dunia itu bagaimana bisa tampil menawan. Dia tampil lebih cakep, dia tampil lebih cantik, dia tampil lebih menawan, sehingga posisi dunia itu hanya berlomba untuk menghias dirinya. Ini fase remaja. Makanya biasanya mereka sibuk dengan dandanan, sibuk dengan aneka perhiasan, bagaimana dia bisa tampil lebih cantik, lebih cakep, lebih menawan di depan temannya. Itulah fase remaja. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tafakhurum bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Tafakhur bainakum. Di fase ini orang berlomba dengan kelebihan materi, kelebihan harta atau kelebihan materi, sehingga mereka yang mendapatkan pekerjaan yang lebih membanggakan, merasa lebih punya status sosial dibandingkan pekerjaan yang di bawahnya, yang jadi dokter misalnya ya, atau yang kerja di beberapa perusahaan bonafit, kerja di Pertamina, atau kerja di oil and gas, atau kerja-kerja di dunia tambang yang penghasilannya besar. Terkadang merasa aku lebih tinggi status sosialnya dibandingkan mereka yang kerja di tempat yang lain, yang secara pendapatan aku lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga muncul rasa tafakhur, rasa sombong, rasa merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Itu yang disebut dengan tafakhur. Al-fakhru itu artinya bangga. Di posisi inilah orang lebih banyak bangga dengan dunia. Mereka produktif. Ini fase produktif. Dia bangga dengan aneka produktivitas yang dia alami. Makin menghasilkan besar, makin merasa bangga. Ini di fase tafakhur bainakum. Kemudian fase yang keempat, kata Allah, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba dengan banyaknya harta dan anak. Takathur fil amwal wal aulad, merasa bahagia ketika punya banyak warisan dan banyak anak. Lomba banyak harta warisan dan anak. Sehingga di posisi ini kebanggaannya berpindah. Kalau dulu di fase tafakhur bainakum, dia membanggakan inilah aku. Di fase yang keempat ini dia lebih bangga, ini anakku. Dan ini fase orang tua. Makanya biasanya posisi orang tua yang sudah tidak produktif, siapa yang lebih dia banggakan? Dirinya atau anaknya? Lebih dominan anaknya. Anak saya ada yang jadi ini, anak saya. Dia bangga dengan anaknya. Karena dia merasa bahwasanya dengan jumlah anak yang sukses-sukses itu, anak yang mereka punya keberhasilan dunia,
nanti akan menjamin kebahagiaan dia ketika di dunia. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah sebut sebagai orang yang mengalami fase takatsurun fil amwali wal aulad. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ditimbun hartanya sebagai warisan, wal aulad, dan bangga dengan anaknya. Karena dia sudah di posisi tidak produktif, sudah tidak menghasilkan, maka yang dibanggakan berikutnya adalah anaknya. Tapi semuanya pasti akan ditinggalkan, baik harta yang dia kumpulkan maupun anak-anak sukses yang melanjutkan pekerjaan dia, maupun yang selama ini menafkahi dia, semuanya akan dia tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali ghaitsin, seperti hujan yang turun, a'jabal kuffara nabatuhu, kemudian hujan itu mengenai sebuah lahan yang subur sampai membuat al-kuffar. Al-kuffar di sini maknanya petani. Petani disebut al-kuffar karena kafaro dalam bahasa Arab itu artinya menutupi. Kafaro dalam bahasa Arab artinya menutupi. Dan petani itu disebut orang kafir, kufar, sebab pekerjaan mereka menutupi benih dengan tanah. Makanya mereka disebut dengan al-kufar. A'jabal kuffara nabatuhu. Para petani itu terheran dengan tanamannya, sehingga tanamannya demikian subur. Begitu subur, thumma yahiju, terus tanaman itu mengalami fase kemata. Tahu kemata, Pak? Kalau padi ketika sudah ada gabahnya itu namanya yahij. Fatarahu musfarra, lama-lama isi dari gabah ini menguning. Thumma yakunu hutama, setelah itu dipanen. Selesai ya. Sehingga masa kehidupan dunia digambarkan oleh Allah seperti orang yang nanam biji padi, kemudian dia tumbuh sekian bulir, saat di posisi hijau membuat petaninya bangga. Kemudian keluarlah biji-bijian yang kuning, setelah itu dipanen, selesai. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kau akan lihat dia berubah menjadi kuning, kemudian dia dipanen. Selanjutnya gimana? Masuk ke fase berikutnya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Sementara di akhirat isinya hanya tinggal dua pilihan. Pertama, kalau enggak azab abadi. Yang kedua, ridha Allah dan ampunan dari Allah yang kemudian dibalas dengan kenikmatan abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanya kenikmatan yang menipu. Menipu artinya membuat orang senang sementara, setelah itu hilang sama sekali. Baik, kita mengimani penjelasan seperti ini, dan ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hakikat kehidupan dunia yang dialami oleh manusia. Manusia dijelaskan seperti ini untuk melihat, seperti inilah hakikat dari kehidupanmu. Walaupun tidak semua orang suasana batinnya mengalami yang sama, tapi secara umum kondisi manusia demikian. Selanjutnya, setelah kita melihat seperti inilah hakikat kehidupan manusia, lalu muncul fenomena bangga dengan dunia. Fenomena orang yang bangga dengan dunia. Sehingga kebanggaan dengan dunia itu membuat dia melupakan apa yang nanti akan ada di akhirat. Maka dalam pikiran dia adalah bahagia itu ya bahagia di dunia. Dalam pikiran dia yang namanya sejahtera itu sejahtera di dunia. Orang bercerita tentang pengalaman sukses dia. Saya berhasil seperti ini,
Saya pernah kayak gini, pernah seperti ini, saya pernah seperti ini. Saya pernah misalnya dulu pengalaman waktu masih awal-awal kerja, berjuang di sini, sampai akhirnya dia bisa meniti karir dan menjadi orang besar dalam urusan dunia. Kadang orang kalau sudah kumpul bersama orang lain, lalu dia cerita tentang pengalaman suksesnya, dimulai dari apa, Pak? Kerja berat dia, waktu masa susah, dan seterusnya, sampai akhirnya dia berhasil. Dan dia cerita itu dengan penuh bangga, karena orang senang dengan kata-kata perjuangan. Karena itu sebutannya anak singkong, Pak, bukan anak keju, Pak. Kenapa pakai sebutan anak singkong? Orang senang dengan kata-kata perjuangan. Dia cerita, dulu saya seperti ini, saya seperti ini, sampai akhirnya Allah berikan keberhasilan sehingga sekarang saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Dan di balik itu sebenarnya dia sedang bangga dengan kehidupan dunianya. Sekarang kita akan lihat bagaimana fenomena orang yang bangga dengan kehidupan dunia. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari surat Al-Qasas. Ada sebuah cerita tentang manusia yang terlalu bangga dengan dunia. Itulah Qarun. Kita lihat di sini. Di surat Al-Qasas ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa. Qarun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dia sepupunya Musa. Sepupu itu berarti yang sama apanya, Pak? Kakeknya sama. Sehingga kakeknya Musa dengan kakeknya Qarun itu sama. Bapaknya Imran dengan mbahnya Qarun itu sama. Musa bin Imran. Bapaknya Imran dengan mbahnya Qarun itu sama. Dan dia Bani Israel yang dulu pintar membaca Taurat, sampai digelari dengan Al-Munawwar. Nawwarahu Taurat. Al-Munawwar artinya yang diberi cahaya, karena dia diberi cahaya dengan Taurat. Fanafaqa bisababi malihi. Kemudian dia jadi munafik disebabkan karena kekayaannya. Dikatakan oleh Allah, fabagha alaihim, dia bertindak melampaui batas terhadap Bani Israel. Allah ceritakan bagaimana hartanya. Wa atainahu minal kunuz. Kami berikan kepada Qarun al-kunuz. Al-kunuz artinya gudang tempat penyimpanan harta. Ma inna mafatihahu, yang kuncinya itu latanu bil usbah, hanya bisa dipikul oleh sekelompok orang ulil quwwah, yang kuat-kuat. Apa kuncinya besar-besar, Pak? Bukan. Tapi kuncinya banyak. Saking banyaknya kalau kuncinya dikumpulkan, tidak bisa diangkat 1-2 orang, tapi sekelompok orang, bukan orang yang sudah tua, tapi orang yang masih kuat. Seperti ini gambaran banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Makanya sampai orang Indonesia kalau gali-gali sumur kemudian menemukan guci atau gelas emas, mereka bilang apa? Harta. Sampai kapan Qarun sampai di Indonesia? Sejak kapan Qarun tiba di Jakarta? Tidak ada. Sehingga dijadikan sebagai ungkapan, apapun yang ditemukan orang di dalam tanah dianggap sebagai hartanya Qarun. Padahal Qarun tidak sampai di Jakarta. Di mana Qarun itu tinggal? Di Mesir.
di sebuah lembah namanya lembah Al-Fayyum. Baik. Idh qala lahu qaumuh, ingatlah ketika kaumnya memberikan nasihat kepada Qarun. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau bangga dengan dunia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Bagaimana Pak contoh penampilan orang yang bangga dengan dunia? Ada banyak sekali fenomena orang yang bangga dengan dunia. Misalnya ya, di antara contoh orang yang bangga dengan dunia, suka flexing Pak. Nah, dia pamer dengan apa yang dia punya. Saya punya jam tangan seperti ini, saya punya sepatu seperti ini, saya punya kendaraan seperti ini. Apalagi mohon maaf Pak, kalau lagi kumpul sama temennya yang satu angkatan reuni SMA, Masya Allah, yang gak punya mobil itu sewa Alphard Pak. Dia tampakkan kalau dia berhasil, sehingga sepatunya branded, jam tangannya branded. Makin bagus sepatu dan jam tangannya, menggambarkan nilai utangnya. Masya Allah. Ada nggak Pak orang yang kayak gitu Pak? Jadi kenapa dia tidak mau tampil lebih rendah dibandingkan yang lain? Karena ingin menjaga suasana batinnya, biar dia bisa berada di posisi lebih tinggi, dikenal sebagai orang yang kaya, dikenal sebagai orang yang sukses. Sekarang tinggal di mana? Di Menteng, Masya Allah, ngontrak. Tapi yang penting nyebut Menteng. Sekarang sudah punya apa? Dia cerita, saya sudah punya ini, sudah punya ini. Pengalaman dia ketika success story. Makanya Nabi SAW menyarankan kepada kita, kalau melihat ada orang yang lebih sukses dalam urusan dunia, maka kita diminta apa Pak? Lihatlah kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia. Tujuannya apa? Kita diperintahkan untuk melihat kepada yang lebih bawah. Apa tujuannya? Agar jawaban Anda salah. Coba kita lihat hadis berikut ini. Apa sih tujuan Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar dan yang lainnya, juga At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Unduru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah orang yang lebih rendah dibandingkan kalian dalam urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kau lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam urusan dunia. Tujuannya, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar itu tidak membuat kalian meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi maksudnya begini, ada 3 sikap manusia terhadap nikmat. Yang paling tinggi syukur. Dia berterima kasih kepada Allah, merasa bangga dan senang dengan nikmat yang dia miliki sebagai bagian dari pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dia syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Yang kedua, hambar, biasa saja. Yang ketiga, meremehkan. Ini yang paling parah. Sudah nggak bisa syukur, malah jatuh ke meremehkan. Sehingga kita cuma diajarkan dalam hadis ini, kalaupun kamu tidak bisa syukur, minimal jangan meremehkan. Karena kalau misalnya orang itu hambar, nikmat ini dia rasakan biasa saja, itu lebih mendingan daripada kalau sampai pada tingkatan meremehkan. Kapan meremehkan itu terjadi? Ketika dia melupakan nikmat yang ada pada dirinya, dia remehkan nikmat itu sebab dia lebih melihat nikmat
orang lain. Sehingga selesai kumpul bersama teman-teman satu angkatan SMA, ketika pulang, istrinya mulai muncul perasaan, kok suami saya sudah tua ya, Masya Allah. Kapan itu muncul, Pak? Sebab dia sempat ngelirik suami. Masya Allah, kok ubahnya lebih banyak suami. Padahal dulu kan kita satu angkatan, kita dulu satu kelas, kita seusia. Tapi kenapa penampilan suami saya lebih tua daripada yang lain? Berangkat dari apa? Karena dia melihat yang lain. Suaminya juga batin, kok istri saya makin bulet, Masya Allah. Karena lihat yang lain agak lonjong. Itu muncul karena apa? Dia melihat istri orang lain. Ketika dia memandang ada kenikmatan orang lain yang lebih tinggi, maka akan menjadi penyebab dia meremehkan nikmat yang dia miliki. Apa yang akan dilakukan orang ketika pertama kali dia punya mobil, Pak? Misalnya beli mobil, sebut saja misalnya pakai merek Avanza ya. Pertama kali dia punya Avanza, gimana, Pak? Seneng. Orangnya belum mandi, mobilnya sudah dimandikan. Tiap hari dikasih bungkus, ditutupi biar enggak baret. Saking senengnya dia merawat mobilnya dengan maksimal. Begitu lihat mobil tetangganya yang jauh lebih mewah, padahal sebelumnya sama-sama enggak punya, apa muncul dalam hatinya? Mobil kok cuman kayak gini, Pak kapan ganti? Itulah fenomena orang yang meremehkan nikmat karena dia melihat nikmat orang lain. Karena itu saat Nabi SAW mendapatkan informasi dari Umar. Jadi pada waktu Nabi SAW melakukan mengilak istri beliau. Bapak tahu ilak itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan ilak? Ada yang tahu ilak? Al-ilak, ya, memisahkan diri dari istri. Ilak, nah, ilak apa makna ilak? Ilak yang dimaksud adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri. Rasulullah SAW pernah mengilak semua istrinya selama 1 bulan. Lalu beliau tinggal di sebuah gubuk di kebun milik salah satu sahabat Ansar. Karena beliau sendirian, tidak ditemani oleh seorang pun istri, sehingga para sahabat menjenguk Rasulullah SAW tanpa harus berada di luar karena tidak ada perempuan sehingga mereka masuk. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk, kemudian beliau melihat ke arah dapur yang ada di gubuk itu. Tidak melihat apapun selain sebuah mangkok dan diisi air, nggak ada yang lain, nggak ada makanan, nggak ada jajanan, nggak ada apapun. Rasulullah SAW terbangun ketika Umar datang, dan disitulah ngecap di punggung beliau bekas tikar yang beliau gunakan untuk tidur. Masya Allah. Mungkin di zaman sekarang orang tidak mengalami seperti itu, Pak. Tapi itu dialami oleh manusia terbaik, orang yang menjadi junjungan kita, Rasulullah SAW. Sebagai bentuk rasa kasih sayang Umar kepada Nabi SAW, beliau nangis. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkik?" Apa yang membuat kau nangis, wahai Umar? Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Furs wa hadza malikul Rum." Di sana ada raja Persia, di sana ada raja Romawi, yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Tapi Anda seperti ini kondisinya. Saat Umar sedang membandingkan antara kondisi raja-raja kafir dengan keadaan Rasulullah SAW yang serba terbatas, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? "Ya Ibn al-Khattab, ama tarda in kana lahumud dunya walana al-akhirah." Wahai Ibnul Khattab, apakah kau tidak merasa ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya
akhirat. Sehingga beliau tidak iri, karena dalam hati beliau tidak punya rasa iri. Beliau tidak mengatakan, tenang, sesaat lagi kita akan taklukkan negeri itu. Kamu gak usah khawatir, nanti kita akan kuasai kerajaannya. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi SAW menenangkan Umar dengan mengatakan, apa kau gak merasa bangga kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Makanya jika ada orang yang lebih hebat dalam urusan dunia, cara untuk menenangkan batin gimana Pak? Tenangkan dengan akhirat. Tenangkan dengan akhirat. Sehingga kalaupun misalnya ada tetangga Anda, teman Anda yang dulu satu kelas, yang dulu satu angkatan, lebih sukses, lebih berhasil, saya enggak iri, saya tidak takjub dengan hartanya. Semoga puasa saya tidak kalah, semoga ibadah saya tidak kalah, semoga apa yang saya miliki dalam urusan akhirat tidak kalah dengan dia. Dengan cara demikian dia akan bisa lebih tenang dibandingkan ketika dia hanya memikirkan apa yang tidak dia miliki dari urusan dunia. Karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kau melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan kamu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangga depan rumah punya mobil baru, tenang, tahajud saya tidak kalah. Sebelah kanan punya apalagi kendaraan baru, insya Allah puasa saya tidak kalah. Sebelah kiri juga sama, akhirnya dia puasa tiap hari. Masya Allah. Untuk mengalahkan jumlah ibadah tetangganya, bukan kayak gitu maksudnya. Artinya dia merasa bangga dengan agama yang dia miliki. Dengan cara demikian dia tidak sampai takjub dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Dan fenomena flexing sehingga membuat orang tertarik untuk memiliki apa yang dia miliki. Pamer dunia agar kemudian dia bisa merasa lebih bangga di depan orang lain. Ini yang menjadi salah satu sumber penyakit batin, sehingga orang jadi rebutan urusan dunia, kemudian benci antara sesama dan seterusnya. Ada banyak sekali ya contoh orang-orang yang dia terlalu bangga dengan dunia dengan penampilan flexing. Naik kendaraan apa, orang itu selfie dulu Pak. Naik kendaraan apa yang membuat orang itu senang selfie? Naik pesawat. Kalau naik angkot ada yang selfie nggak Pak? Sebelum naik angkot selfie dulu terus naik angkot. Ada Pak? Naik Jaklingko pakai selfie nggak? Nggak pakai selfie. Naik Trans itu nggak pakai selfie. Tapi giliran naik pesawat dia selfie, background Garuda, padahal mau naik Lion. Subhanallah. Ini orang kenapa harus selfie dulu? Kemudian di-share di mana-mana. Sebab kendaraan ini dianggap bisa menaikkan status sosial. Makanya dia banggakan. Apalagi masa silam yang masih jarang orang punya kesempatan naik pesawat. Sekarang sudah mulai banyak orang yang bisa naik pesawat. Dulu yang bisa naik pesawat jarang. Itu orang Masya Allah banyak selfie, kemudian dia pamerkan di tempat yang lain. Makanan apa yang sebelum dikonsumsi difoto dulu? Hah? Makan durian, Masya Allah. Sehingga sebelum dia mengkonsumsi yang mewah-mewah ya, durian atau steak atau makanan yang mahal, foto dulu. Setelah itu share di grup. Kau nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Wa farihu bil hayati dunya. Mereka bangga dengan aneka kehidupan dunia. Orang kalau keluar negeri itu dia akan berusaha untuk mengabadikan. Sampai di Jepang, foto, cari. Apa yang dicari?
Cobalah cari tulisan-tulisan Jepang yang kira-kira bisa jadikan background. Cari dia tulisan Jepang. Wah, ini jadi background bagus. Foto. Nggak taunya tong sampah. Nah, kan dia nggak tahu, nggak bisa baca ya. Jadi orang merasa bangga ketika sudah sampai di sini, bangga ketika sampai di sini. Hal yang sama Pak, termasuk diantaranya mohon maaf. Kalau ada orang yang dia bangga ketika sudah sampai di tanah suci. Dalam posisi ketika dia sudah sampai di Ka'bah, kemudian dia berusaha untuk mengabadikan dirinya ketika di Ka'bah. Lalu dia bangga dengan suasana yang ada di sana. Selanjutnya, nasihat berikutnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah janji Allah di akhirat dengan dunia yang kau miliki. Wabtaghi fima ataqallah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Sehingga di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan. Dunia diberikan kepada sebagian hamba, kepada manusia. Lalu Allah ajarkan, kamu yang sudah diberi dunia, maka gunakan sebagai fasilitas untuk cari akhirat. Sehingga manfaatkan duniamu untuk kehidupan yang kedua. Bagaimana kau bisa mencari pahala di akhirat. Di posisi inilah seorang mukmin diajarkan bahwasanya nilai dari perjuangan kita dalam mencari dunia akan terasa kalau kau bisa menikmatinya lebih lama. Dan kapan orang bisa menikmati dunia ini lebih lama? Di saat dunia itu dibawa ke akhirat. Simpan hartamu di langit, karena pasti akan dijaga oleh Allah dan itu lebih panjang usianya. Sekarang coba Bapak perhatikan ya. A, B. A memberikan kepada B berupa uang 500.000, menderma. A menderma ke B uang senilai 500.000. Pertanyaannya, dari kasus ini siapa yang lebih diuntungkan, A atau B? A atau B? Yang memberi atau yang diberi? Tergantung. Tergantung mati Pak. Tergantung apa Pak? Penilaian. Jadi kalau A memberikan uang donasi kepada B senilai 500.000, siapa yang sebenarnya lebih diuntungkan? B. Dia untung 500 atau A? A. Baik, ada yang jawab A, ada yang jawab B ya. Atau A dan B? Anda yang menjawab A, kenapa dia lebih diuntungkan? Ya, karena dia mendapatkan pahala sedekah. Andaikan tidak ada yang mau nerima, kira-kira gimana Pak? Dia tidak punya kesempatan mendapatkan pahala sedekah. Baik. Kalau Bapak perhatikan, jika A melakukan ini dengan ikhlas lalu diterima, maka dia punya pahala sedekah 500.000 dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Sedangkan B dapat uang 500.000. Pertanyaannya, mana yang lebih permanen? Mana yang lebih permanen? Ini sifatnya abadi, dibawa sampai akhirat. 500.000 di Bekasi habis dalam waktu berapa lama? Ya? Sehari makan durian. 500.000 mungkin anggaplah 2 hari ya. Ini kalau di Jogja ya. 2 hari habis. Tapi pahala sedekah 500.000 lebih abadi. Nah, seorang muslim diarahkan oleh Nabi SAW, carilah
pahala akhirat dengan fasilitas dunia yang telah Allah berikan kepadamu. Maka kesempatan itu hilang kalau orang hanya mengumpulkan, dia numpuk, terus dia biarkan, habis itu dia tinggal. Itu seperti yang digambarkan tadi. Dibanggakan di bagian akhir, waktu kecil dia bermain sukacita, remaja foya-foya, kemudian ketika dewasa dia bekerja dengan ceria, habis tua dia kaya raya, mati gak jelas. Matinya gak jelas. Sudah? Kalau cuma dikumpulin tapi tidak dia manfaatkan, tidak ada sebagian yang dia abadikan di akhirat, maka orang ini hanya bisa mengumpulkan tapi tidak bisa menikmati. Sekarang coba kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Syikhir, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau di sini hadisnya riwayat Muslim ya. Dalam hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Syikhir, beliau bercerita, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang membaca firman Allah. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah melalaikan kalian. Lalu beliau berhenti. Yaqul, kemudian beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan, mali mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Wa innama laka min malika, padahal hakikat dari hartamu wahai bani Adam, ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan sampai habis, au labista fa ablaita, apa yang kau pakai sampai rusak, au tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Jadi beliau menekankan hakikat dari harta kita hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau simpan belum jadi hartamu. Baik. Makanya di sini perlu dibedakan ya, antara pendapatan dengan rizki. Sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Apakah semua pendapatan jadi rizki? Belum tentu. Apakah rizki itu pasti pendapatan? Iya. Maka pendapatan yang kita miliki belum tentu jadi rizki kita. Sebagai contoh ya, coba gelas yang Bapak pakai sehari-hari di rumah berapa, Pak? 5 misalnya. Kotor, cuci, pakai lagi. Kotor, cuci, pakai lagi. Begitu Pak ya? Itulah yang kita manfaatkan. Bandingkan dengan gelas yang disimpan istri Bapak, lebih banyak mana? Lebih banyak yang disimpan. Istri pertama nyimpan gelas sekian, istri simpanan yang kedua nyimpan gelas sekian, Masya Allah. Sehingga makin banyak istri, makin banyak simpanan gelas. Apakah itu yang dimaksud rizki? Bukan. Kenapa Pak? Karena rizki itu bukan yang kita simpan, tapi apa yang termanfaatkan dalam kehidupan. Cuman orang lebih pintar nyimpen daripada manfaatkan. Manusia kalau punya 5 rumah, tidak mungkin dalam waktu semalam dia tidur di 5 rumah ini. Kepalanya tidur di sana, kakinya tidur di sini, tangannya tidur di sini. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada. Coba bayangin, malam ini aku akan menikmati semua rumahku. 2 jam tidur di rumah ini, bangun 2 jam pindah ke rumah ini, bangun lagi. Gimana kira-kira? Pusing. Maka sebanyak apapun harta manusia, dia hanya akan menikmati sebagian kecil dari yang dia punya.
Sisanya dia simpan dan dia tinggalkan untuk orang lain. Karena itu hakikat dari rizki bukan semata apa yang kita dapatkan, tapi rizki adalah apa yang termanfaatkan. Nah, manfaat rizki itu ada dua. Yang pertama, manfaat dunia. Inilah rizki yang digunakan oleh seseorang untuk melayani kehidupan dunianya. Sehingga dia punya apa, dia manfaatkan itu. Dia memiliki sesuatu, dia gunakan dalam kehidupan dunianya. Dan ini dihisab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab dalam urusan dunia dari dua pintu. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan harta dengan cara halal, tapi saat menggunakannya keliru. Ada nggak Pak orang yang hartanya banyak tapi tidak mengantarkan dia ke tanah suci? Padahal itu muslim. Sehingga dunia dia yang banyak tapi tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Sayang nanti daripada nanti dipakai umroh, pemborosan itu israf, masya Allah, mubadzir. Umroh kok mubadzir. Giliran dipakai untuk healing, untuk shopping, touring, mancing, nggak pakai hitungan. Bapak kalau ngantar istri bapak ke mall bawa uang 100.000, rasanya gimana Pak? Ya, deg-degan Pak. Masa ke mall bawa uang 100.000 mau beli apa itu? Tapi kalau kita ke masjid bawa 100.000 masuk ke kota infak, gede sekali. Kita punya standar yang berbeda. Dalam urusan dunia, dunia terasa kecil, uang itu terasa murah. Tapi ketika kita mau masukkan ke tempat-tempat yang untuk berdonasi, nilai 100.000 itu rasanya sudah besar sekali. Baik. Selanjutnya yang kedua, ada rizki yang dia akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Di sini rizki yang melayani akhirat. Melayani akhirat artinya apa Pak? Dia kita gunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pahala. Dan bagian ini akan bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu, pada posisi kita harus membiayai kebutuhan akhirat kita. Kalau bisa Pak, jangan terlalu pelit untuk mengeluarkan. Baik. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang anaknya mondok di pesantren? Ada di sini ya? Nah, Anda lebih senang mana Pak? Anaknya dapat beasiswa ketika mondok di pesantren sehingga orang tuanya tidak perlu mengeluarkan biaya, atau Anda membiayai sendiri? Lebih senang mana? Ya? Yang jujur, yang jujur. Anda lebih senang membiayai anaknya mondok, biaya sendiri, atau dapat beasiswa? Dapat beasiswa. Sejujurnya jawabnya. Ketika anak kita mondok dapat beasiswa, alhamdulillah, duitku nggak keluar, masya Allah. Padahal itu kan untuk kegiatan anaknya belajar. Kenapa nyari gratisan? Hampir semua pondok pesantren itu punya masalah yang sama Pak. SPP nunggak Pak. Saya punya pesantren, masya Allah, SPP-nya nunggak puluhan juta. Ternyata yang lain juga cerita, wow di tempat kami ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Itu kemana? Nggak tahu, itu orang-orang Bekasi. Wah, ini perlu dikasih pengajian yang kayak gini. Karena mereka berharap anaknya bisa gratis, atau uangnya dipakai dulu untuk bisnis, sehingga urusan SPP belajar ditunda-tunda. Tapi kan nanti saya lunasi Pak Ustadz. Kapan dilunasi Pak? Setelah 6 tahun anaknya belajar. Duitnya dipakai apa Pak? Kita pakai modal Pak, diputer dulu, nanti kan setelah untung baru kita bayarkan, lunas semuanya. Masya Allah Pak, itu kalau jujur Pak,
Berarti kan ada uang pondok yang Bapak pakai sebagai modal usaha. Kenapa pondok nggak dikasih bagi hasil? Apa nggak curang orang kayak gini, Pak? Subhanallah. Kadang ada sebuah kajian. Ada kajian nih di mana? Daurah di masjid ini. Kitabnya gratis. Wah, Masya Allah yang datang banyak. Kitabnya bayar. Kajian kok bayar? Itu kan membiayai kamu sendiri untuk belajar. Itu saja sayang untuk keluar. Maka kita juga nggak tahu kenapa orang dalam urusan kegiatan akhirat itu terlalu perhitungan. Giliran dia masalah dunia, Masya Allah, dia datang ke mall, tinggal gesek, udah nggak apa-apa, gesek aja, tinggal tap, tinggal gesek, keluar berapapun nggak pikir. Tapi kalau sudah urusan dengan masalah pendidikan, urusan masalah dunia, sebentar dulu, mikir dulu. Karena dia lebih cenderung apa? Dunia untuk melayani dunia. Kalau dunia hanya untuk melayani dunia, kita pasti akan dihisab. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Manusia diminta untuk berbagi. Jadi harta ini datang dari siapa? Allah. Allah yang ngasih kau harta. Maka setelah dapat, berbagilah kepada yang lain. Jangan pelit, karena yang kau miliki hakikatnya adalah pemberian. Cuman terkadang orang berat untuk berbagi. Dan Allah kasih penjelasan, sebagaimana kau pernah diberi kebaikan oleh Allah, maka sudah selayaknya kau berbagi kebaikan. Baik. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, jika kita buat perbandingan antara harta yang disimpan dengan harta yang didermakan, itu kira-kira banyak mana, Pak? Ya? Dominan ya? Ini bisa sampai 99%. Masya Allah. Rasulullah SAW bagian ini 100%. Hanya sebagian kecil yang beliau manfaatkan. Ya anggaplah misalnya 90 sekian persen. Tidak ada manusia yang lebih efisien dalam pemanfaatan harta selain Nabi SAW. Begitu beliau meninggal, semuanya dilepas. Karena Nabi SAW tidak boleh punya warisan. Dan yang kedua, ketika beliau masih hidup, semuanya beliau sedekahkan. Hanya tinggal sebagian kecil yang itu beliau berikan kepada istri dan anak-anak yang ikut beliau sebagai nafkah. Ini dominan. Itulah Rasulullah SAW. Kita kalau meniru beliau mungkin tidak bisa. Tapi setidaknya kita bisa belajar. Ya, bagian dari upaya saya agar harta ini nanti bermanfaat bagi hidupku di akhirat. Saya capek nyari, berarti saya yang harus dapat hasil. Tak taruh di masjid, tak taruh di lembaga-lembaga sosial dan seterusnya. Yang bagian akhir, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi itu apa? Maksiat. Pelaku maksiat dia merusak bumi. Maka orang yang berbuat taat hakikatnya dia melestarikan bumi. Makanya kalau ada istilah Wahabi lingkungan, dan yang dimaksud adalah ngajak masyarakat untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan lingkungan. Ya, konsep ini betul. Sehingga ketika orang berbuat maksiat, maka hakikatnya dia sedang merusak bumi. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Setelah nampak kerusakan di langit, di daratan dan di lautan, disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia.
Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sarapan sudah siap? Sudah? Ini sudah boleh sholat belum? Sudah. Jadi alarm tadi alarm sholat atau alarm terbit? Sholat. Berarti sudah selesai. Oh, tanya jawab dulu. Gimana, Pak? Bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018 sampai 2021 saya menggunakan aplikasi untuk bekerja. Ternyata aplikasi yang saya pakai bukan original dan saya tidak tahu hal tersebut. Bagaimana status penghasilan saya pada saat itu? Apakah saya harus membayar sesuai harga aplikasi di tahun tersebut? Kalau saya harus membayar, kemana saya harus membayarkan uang tersebut? Karena saya tidak tahu pemilik aplikasi tersebut. Jazakumullah khairan. Baik. Ini cukup banyak terjadi di masyarakat ya. Hak cipta itu kan punya nilai dan harga, Pak. Oleh karena itulah tolong hargai dan jaga hak cipta orang lain. Sebab ini termasuk di antara antara harta yang dihargai oleh syariat. Si A kerja, kemudian dia menggunakan aplikasi. Lalu dari ini dia mendapatkan hasil. Berarti kalau kita mau hitung secara rinci, hasil yang didapatkan oleh si A itu kan karena peran dua hal. Yang pertama adalah kerja si A, yang kedua peran aplikasinya. Begini. Nah, kira-kira kalau ada driver ya, menggunakan mobil tetangga tanpa izin dipakai untuk nge-grab, lalu menghasilkan, anggaplah sehari dapat duit 1 juta. Pertanyaannya, apakah pemilik mobil punya hak? Kenapa? Karena dia menggunakan fasilitas itu. Sehingga misalnya kalau dia menggunakan aplikasi itu, anggaplah aplikasi ini dikasih 30%. Berarti kerja si A 70%. Maka mungkin dia harus hitung 30% selama hasil atau sebanyak hasil yang dia dapatkan dari 2000 berapa tadi? 18 sampai 2025 misalnya. Kau kerja selama sekian tahun mendapatkan berapa hasil? Sekian, Pak. Anggaplah 30% dari pemilik aplikasi dia punya saham di situ. Maka dia punya kewajiban 30% ini kembalikan ke pemilik aplikasi. Terus di mana, Pak, pemilik aplikasi itu? Ya, coba kamu cari perusahaan pemilik aplikasi ini sampai kau bisa menyerahkan dana itu. Nah, pertanyaannya, kalau dia non muslim gimana, Pak? Allah tetap akan mengadili karena kedzaliman tidak pernah dilupakan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah Ta'ala akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Sehingga perbuatan orang zalim kalaupun di dunia tidak terbalas, di akhirat pasti akan terbalas. Berikut ayatnya. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan keberadaan orang yang berbuat zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian merasa bahasanya Allah akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda hukuman untuk mereka sampai datang hari di mana mata itu terbelalak karena melihat siksa. Jadi mungkin sekarang dia bisa merasa aman, tapi tidak jaminan besok di akhirat. Maka semua yang telah mengambil hak orang lain dan belum dikembalikan,
mumpung belum mati segera dikembalikan. Ya, mohon maaf misalnya yang pernah ngambil uang negara yang belum dikembalikan, mumpung belum mati segera kembalikan. Ada yang dulu dia mampir di kantin makan gorengan 5, lapor 2, darmaji, dahar 5 ngaku siji, masya Allah. Ada yang dulu naik angkot nggak bayar, terus minta kembalian, udah nggak bayar minta kembalian. Itu kan dulu Pak, waktu masih SMA. Lah SMA sudah balik belum? Ya sudah, ya, tercatat sebagai dosa dan nanti kau akan ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Sekarang mungkin dia bisa merasa aman, nggak ada yang ngejar, nggak ditangkap petugas dan seterusnya. Tapi ingat, kehidupan tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Maka aneka kezaliman yang pernah kita lakukan di masa silam itu tidak hilang. Masing-masing silahkan menghisap dirinya, diakumulasi, kembalikan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara mengembalikan kalau kita nggak tahu siapa pemiliknya? Bagian inilah yang cukup berat, karena di antara penjelasan yang disampaikan, kau siap-siap ditagih di akhirat. Pemiliknya akan datang. Dari mana mereka tahu Pak? Diberitahu oleh Allah. Sehingga kalau pemiliknya nggak tahu, dia akan diberitahu oleh Allah. Sebab ketika itu orang sangat berharap bisa mendapatkan pahala orang lain. Apa yang bisa dibayarkan? Pakai pahala. Dan kalau pahala kita habis, dosa dia yang diambil lalu dilemparkan ke kita. Waliyatubillah. Maka mulai detik ini jadilah manusia nol kezaliman. Saya ingin jadi manusia punya prinsip sampai mati gak berbuat dolim sama siapapun, nol kezaliman. Yang sudah pernah terjadi kita upayakan untuk penyelesaiannya. Kedepannya jangan sampai mendolimi siapapun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sekitar tahun 2016 atau 2017 saya dititipin teman transfer uang lewat bank. Siapa saja yang transfer di bank tersebut akan mendapatkan kupon undian. Ternyata kupon yang saya ambil mendapatkan hadiah HP. Nah, bagaimana status HP tersebut Ustadz? Apakah sepenuhnya milik teman saya yang titip transfer uang tersebut? Karena saat itu saya butuh HP tersebut. Saya bilang ke teman saya, hadiah ini kita bagi 2 ya. Lalu saya bayar HP tersebut dengan harga setengah harga pasaran. Dan dia mau. Saya lupa teman saya ini memberi saya upah atau tidak ketika dia titip transfer uang tersebut. Apakah yang saya lakukan ini benar Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Baik. Saya mungkin perluas kasusnya ya. Kantor A, ya, dia mau melakukan pengadaan. Biasanya kalau dilakukan pengadaan, yang dilakukan gimana Pak? Menyuruh bagian pengadaan ya. Misalnya bagian pengadaan si X. Nah, Mr. X ini datang ke toko B untuk membeli sesuatu. Lalu toko memberikan hadiah. Karena beli banyak dikasih hadiah. Pertanyaannya, hadiah ini punya siapa? Punya X atau punya kantor? Punya. Kenapa punya kantor? Karena yang beli kantor, sedangkan X wakil dari kantor. Maka posisi karyawan bagian pengadaan X ini kan cuman wakil ya. Karena dia wakil, maka dia bekerja untuk yang diwakili. Oleh karena itu hadiah ini hakikatnya adalah milik kantor. X sama sekali tidak berhak untuk memilikinya. Kalau X mengambilnya bawa pulang Pak, ya nanti ditagih di akhirat. Wong itu bukan miliknya, itu milik kantor. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kalau dengan instansi ya.
Bagaimana dengan individu? Nah, kalau individu berarti tinggal minta kerelaan pemilik individu tadi. Sehingga Anda disuruh si A untuk transfer. Lalu dari situ Anda mendapatkan hadiah. Terlepas dari skema yang ada di dunia perbankan ya. Hadiah ini punya siapa? Ya punya si A. Selanjutnya Pak, boleh nggak saya memiliki? Boleh, tapi harus izin kepada si A. Kalau si A sudah ridho mengizinkan Anda untuk memilikinya, silahkan. Tapi kalau si A belum ridho, Anda wajib kembalikan itu kepada si A. Wallahu a'lam. Cukup? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua jika ingin mengenakan gamis dan pergi ke kajian jika ada kendaraan mobil saja? Terima kasih. Menyikapi orang tua menggunakan gamis pergi kajian Saat ada mobil saja. saat ada mobil saja. Kalau nggak ada mobil, Nggak pakai gamis mungkin. nggak kajian. Ya karena mungkin beliau punya pertimbangan. Kalau naik motor nggak bisa ya, masuk angin atau kepanasan atau yang lain, ya sah-sah saja. Boleh orang itu beramal ketika mampu. Ketika nggak mampu ya saya nggak melakukannya, silakan. Karena kajian sendiri, kalaupun tidak bisa dilakukan secara offline langsung datang, beliau bisa ngikuti online. Nah, tapi kayaknya ini pertanyaan menyimpan sesuatu gitu. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana dan suami sering berbeda pendapat dan berdebat tentang pendidikan anak. Suami maunya pondok atau sekolah sunnah yang benefit namun biayanya mahal menurut kami. Sedangkan ana cenderung berpikir realistis, lebih baik memilih pondok atau sekolah sunnah yang biayanya terjangkau. Sesuai kemampuan. Ya, karena ana tahu kapasitas penghasilan bulanan suami. Namun suami sering bilang, gak usah dipikirin, insya Allah ada rezekinya. Namun realitanya besar pasak daripada tiang. Masya Allah. Terkadang jadi sering berhutang dengan saudara. Nah, bagaimana Ustadz kalau begini? Baik. Itu yang salah yang mana Pak? A. Anak. B. Istri. C. Suami. D. Mertua. Subhanallah. E. Sekolahnya. Kenapa mahal? Jadi kita tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu melebihi dari batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Baik dalam urusan harta, maka silahkan lakukan semampunya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan bisa jadi ini masuk kategori takalluf. Takalluf itu artinya membebani diri untuk sesuatu yang membuat dia justru malah akan tertekan. Sehingga kalau realitanya seperti tadi, karena pendidikannya yang terlalu mahal sehingga tidak sanggup dijangkau oleh suami, memang beliau berharap anaknya nanti bisa mendapatkan fasilitas yang lebih, tapi kenyataannya justru akan menyusahkan beliau sendiri. Ya mungkin kita sarankan sebaiknya yang terjangkau saja. Masya Allah. Dan memang ini debat yang berkebalikan Pak. Kasusnya ini suami pingin mahal, istri pingin murah. Ada di tempat yang lain, istri pingin mahal, suami pingin murah. Allah kasih jodoh yang berseberangan, biar nambahi pahala dalam rumah tangga. Berantem itu pahala gak? Berantem itu pahala gak? Berpahala? Insya Allah bagi yang sabar akan bisa menghapus dosa. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang pertama. Ini takmir memberikan hadiah buku. Ada buku judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Yang kedua buku judulnya Tafsir Salat. Baik. Pertanyaannya, langsung angkat tangan ya. Ini masjid apa namanya? Baitul Ma'mur. Siapa takmir, ketua takmir Masjid Baitul Ma'mur? Angkat tangan. Takmirnya yang angkat tangan. Ketua takmirnya. Ketua takmir.
Bukan nyebut nama. Siapa ketua takmir Masjid Baitul Makmur? Ada ketua takmir? Ketua takmir? Oh, Pak Yanuar. Masya Allah, dapat hadiah langsung. Sudah punya buku ini belum, Pak? Oh, belum. Ini bukan sogok loh, Pak. Gimana? Tetangganya ketua takmir. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah membahas 4 nasihat yang diberikan kepada Qarun tentang bagaimana cara berinteraksi dengan dunia. Sebutkan. Nah, silakan Bapak. 1. Jangan bangga dengan dunia, karena Allah tidak menyukai orang yang bangga. Yang kedua, carilah negeri akhirat dengan dunia yang kau miliki. Baik. Yang ketiga, berbagilah. Berbagi sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Baik. Yang keempat, jangan berbuat kerusakan di dunia, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah, dapat hadiah. Selanjutnya, ada nggak di antara jamaah yang anggota keluarganya sekarang jadi korban musibah di Aceh atau di Sumatera? Baik, siapa yang jadi korban di sana, Pak? Kakak di Pariaman. Masya Allah. Ada yang lain? Nggak ada? Beliau dapat hadiah. Baik. Satu lagi ya. Pertanyaannya, di antara jamaah sekalian, sebutkan siapa yang paling banyak diutangi orang lain. Yang paling banyak diutangi orang lain. Bukan paling banyak utang, yang duitnya paling banyak diutang orang lain. Yang punya piutang paling banyak. Berapa, Pak? Bapak punya piutang berapa? Gimana? Bapak mengutangi orang lain sampai berapa duit Bapak di luar? Banyak. Ada yang lebih banyak? Berapa, Pak? 250 juta. Bapak? 98 juta. Bapak? Nilainya berapa? Satuannya? Meter. Banyak. Di atas 250? Oh, di bawah ya. Pemenangnya 250 juta. Masya Allah. Semoga bisa bersabar ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.